Berhubung malaikat masih banyak hadir di sini, mari kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini puncak rezeki di muka bumi ini adalah meninggal husnul khotimah. Dan ini cita-cita kita semuanya. Kita ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul, artinya terbaik, khatimah artinya terakhir. Kita ingin disampaikan di dunia ini. Ada yang 60 tahun sudah menikah, ada yang 50, bahkan ada yang 40, bahkan lagi ada yang 30. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini, insya Allah berbanyak doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
usada wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Illa anta subhanaka inni kuntu minadh Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim ya Rahman, Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim ya Rahman, Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim ya Rahman, Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang ada di sini, khusus Pak Imam, luar biasa nih sahabat saya, BKM, doktornya alhamdulillah, ya, perangkat kampung, Pak Kecil, yang saya hormati, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat, sampai Bapak dan Beliau di luar. Ada TNI, polisi, Bapak Elmiza juga di luar sana. Anggota Dewan IPK hadir bersama kita. Pak Kecil juga, Ustaz Kecil. Pak Kecil banyak yang sudah meninggal satu persatu. Almarhum Alta Jenny, dia alhamdulillah di akhir hayatnya senang ke masjid. Begitu juga kita, kalau orang hobinya ke masjid, insya Allah meninggalnya di masjid. Maka itu mudah-mudahan kita meninggal di tempat yang baik, jangan di tempat yang buruk. Arafah untuk semua golongan dalam bisa masyarakat. Hadir di sini juga kepala syarikat Islam hadir bersama kita, banyak pejabat-pejabat hadir bersama kita. Kemudian dari Baitul Mal Haji juga hadir, kepalanya dan anggotanya langsung bawa mobilnya ya, mobil jemput jagat luar biasa. Di depan ada mobil ya, siap jemput jagat ke tempat Anda. Allahu Akbar walillahil. Ayahnya budaya iman, boleh yang di luar masuk ke dalamnya, boleh ayah maju sedikit, nggak ada ke depan satu saat. Karena di samping pun banyak. Ayo yang di samping ini Pak, yang sebelah kiri boleh, jangan ayo masuk, masih muat. Yang di belakang sekali boleh masuk. Nah, yang masuk pagar sana banyak sekali, boleh masuk. Ini bukan panas nih, AC-nya sudah terlalu banyak. Cuma kita berebut oksigen, saling berebut oksigen, jadi agak panas. Sekarang maju pun dan hamam sedikit ya. Majelis malaikat itu adalah majelis yang mendekat ke depan, berangkat ke depan. Itu majelis malaikat. Silakan maju. Wah banyak sekali. Komandan langsung di belakang. Ya silakan. TNI polisi bersama kita, siapa kasih jalan ya. Nah, ya. Yang di belakang hamam itu artinya kamar mandi. Ya, silakan. Oh, Ustaz masuk aja, ternyata di belakang sekali. Mohon maaf Ustaz. Nah,
Ini masjidnya sebentar lagi akan dibesarkan. Masjidnya insya Allah akan dibesarkan. Para anggota dewan hadir, alhamdulillah bersama masyarakat bersama para asatidz dari kota, dari provinsi juga hadir bersama kita. Ya, ada undang ikhwatul iman, insya Allah ahad depan kita diundang ke masjid Baitul Azhar. Baitul Azhar. Baitul artinya rumah. Baitani dua rumah. Buyut rumah. Azhar jamak daripada zahrun. Zahrun artinya bunga. Zahra ini dua bunga. Azhar bunga. Yang semestinya Buyutul Azhar. Dia sama-sama jamak. Jadi kita diundang ke Baitul Azhar. Mungkin banyak yang tahu masjid ini. Ini selama ini kita di Banda Aceh, di Cendiri. Banyak yang tahu. Ini sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita hafal nama-nama rumah Allah yang ada di Banda Aceh. Atau kita harus hafal. Masa kafe semua apa? Semua kafe apa? Kafe ini. Di mana kafe ini? Hafal semuanya. Ini sebelum kita meninggal kita hafal nama-nama rumah-rumah Allah yang ada di Aceh dan Banda Aceh ada besar. Persiapan kita menuju kematian. Kita senang rumah Allah di dunia, insya Allah telah di akhirat. Jadi izinkan oleh Allah untuk masuk ke rumahnya Allah, yaitu Jannatul Naim dan Jannatul Firdaus. Mari sama-sama kita mendengarkan Jumat depan di mana? Al-A'la. Ya, ini Abu Lawud luar biasa semangat. Insya Allah Jumat depan di Al-A'la. S3 di mana bisa? Jumat depan. Masjid Al-Hasanah. Dulunya musola ya. Sekarang sudah masjid, tapi ada Jumatnya ya. Ya. Masjid Al-Hasanah di Gejiko. Mari sama-sama kita mendengarkan usia dari guru kita bersama, luar biasa beliau, semakin hari semakin ganteng. Mari kita mendengarkan usia dari guru kita. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikannya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya iman itu naik turun. Bagaimana iman stabil? Ilmu yang dapat segera dilaksanakan. Kepada orang saya mengenai Ustaz langsung dari kasih maaf saya tampak syukur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana wa ja'alana minar rasyidin. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ketika jemaah haji sedang berkonsentrasi di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, kita subuh ini cukup di Masjid Quba saja.
Ada satu lagi Masjid Qiblatain. Kita berkumpul menunaikan sholat subuh berjamaah. Semangatnya luar biasa. Lokasi parkir tidak muat. Masjid pun terasa sempit dan menjadi kecil. Bahkan air conditioner AC itu sudah tidak kuat melawan nafas kita. Itu baru nafas dari atas, belum nafas dari bawah. Mudah-mudahan tidak ada yang bernafas dari bawah. Kita berkumpul setelah selesai menjalani hari-hari besar Islam dan yang terbesar Idul Adha. Idul Adha ini saking besarnya sehingga mempunyai banyak nama. Ada Idul Adha, ada Idul Kurban, bahkan secara harfiah dalam bahasa Arab disebut dengan Idul Akbar, hari raya yang paling besar. Sedangkan Idul Fitri itu tidak disebut hari raya yang terbesar. Tapi entah karena Islam datang dari Arab, dulu naik perahu, menghadapi gelombang-gelombang besar di laut, itu sampai kemari ternyata terbalik. Yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Idul Fitri kita liburkan ada H-7, ada H+7, sedangkan Idul Adha hanya sehari saja. Dan yang sehari itu pun banyak mencari-cari masalah. Maka di sekolah-sekolah ada acara kurban. Guru, kepala sekolah, dan murid-murid sampai 500 orang hanya seekor sapi saja. Bayangkannya kan dalam bahasa Inggrisnya disebut hanabut, mitabut, joblakin, filibaprut, jodapih, udhud. Yang seharusnya guru dalam satu hari libur tersebut bisa menikmati silaturahmi, tapi terpaksa datang lagi ke sekolah untuk menyembelih kurban yang seekor itu saja. Makanya kita mendorong pemerintah agar mampu dan mau untuk menjadikan Idul Adha berikut dengan hari tasyrik itu sebagai libur di Aceh. Kalau bukan Aceh yang bersyariat Islam yang meliburkannya, siapa lagi yang akan memulai? Maka kalau pemerintah yang sekarang tidak mau dan tidak mampu, nanti ke depan pilih saya. Bayangkan kanun yang paling gampang saja. Saya yakin tidak ada satu komponen masyarakat pun yang keberatan bila Idul Adha libur 4 hari berturut-turut. Gubernur senang, wakil gubernur senang, DPRA senang, PNS senang, apalagi pedagang senang, yang Islam senang, non-Muslim senang. Kalau di sana senang, di sini senang, tidak mampu, lalu apa yang kita mampu? Makanya sangat sedih di negeri Aceh yang bersyariat Islam, tetapi simbol-simbol Islam tidak mendapatkan tempat yang patut. Belum ada seorang gubernur pun di Aceh yang berani meliburkan Idul Adha 4 hari. Bayangkan, itu identitas kita umat Islam. Maka alhamdulillah setelah selesai Idul Adha, di hari ini kita berhadir kembali, memulai kembali kegiatan silaturahmi jamaah salat subuh Arafah. Dan hari ini luar biasa, imam kita itu levelnya nasional. Tengku Muzammil Hasballah. Melihat beliau saja, mendengar beliau saja, auranya sudah luar biasa. Kalau saya cewek, saya minta kawin dengan beliau. Tapi tidak boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Kita senang mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Tapi kalau seperti suara saya membaca Al-Quran, mungkin malaikat marah juga. Karena agak sedikit lagi ring hancur. Tapi yakinlah seburuk apapun suara kita akan menemukan irama yang tepat untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Agar Al-Quran itu kembali berdaulat di rumah kita, di sanubari kita, dan di dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada sebuah riwayat, sudah sangat lama jarang saya mendengarnya, dan sangat jarang pula saya menceritakannya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, kira-kira nanti di akhirat, beliau di dalam surga itu dengan siapa? Maka ada sebuah dialog
ketika seorang muslim ditanyakan di zaman dahulu, apa enaknya di surga? Apa jawaban beliau? Cukuplah di surga itu bahwa di sana terdapat Rasulullah. Maka rumah itu tidak menjadi indah kecuali di dalamnya ada orang yang kita cintai. Betapa rumah-rumah yang megah dibangun dengan mewah, tetapi ketika orang yang kita cintai pergi, baik secara harfiah ataupun secara makna, maka rumah itu terasa kosong saja. Nabi Adam alaihi salam di dalam surga. Bayangkan surga secara harfiah. Tetapi ketika di dalam surga tidak ada orang yang beliau cintai, maka surga itu seperti cat keung saja. Sampai akhirnya diciptakan Hawa, istri beliau, maka barulah surga terasa indah. Makanya untuk yang jomblo-jomblo, walaupun Anda sangat kaya, rumahnya luar biasa, yakinlah rumah itu seperti cat keung saja. Sampai ada seorang yang Anda cintai di dalamnya. Maka tidak ada kecintaan yang lebih tinggi yang seharusnya kita persembahkan kecuali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian tidak akan merasakan nikmatnya iman. Lan tazuqa halawatal iman hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih cintai daripada dirinya, keluarganya, orang tuanya dan istrinya, dan dari dunia seluruhnya, daripada dunia seluruhnya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, nanti di surga saya dengan siapa? Maka Allah Ta'ala berikan jawaban bahwa di surga nanti engkau akan bersama dengan seorang hambaku si Fulan. Ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, si Fulan itu di mana? Diberikan indikasinya oleh Allah, dia ada di pasar Fulan berjualan di sana. Saking penasarannya Nabi Musa, bergegaslah beliau menuju ke alamat yang disebutkan oleh Allah tersebut. Beliau datang ke pasar tersebut, beliau cari alamatnya, tapi tidak beliau temui orangnya secara langsung. Beliau hanya memperhatikan apa keistimewaan orang ini sehingga berhak dan layak untuk menjadi pendampingku di dalam surga, kawan sekamar. Dia hanya pedagang saja. Begitu menjelang tutup tempat usaha, Nabi Musa belum mendapati sesuatu yang istimewa sehingga dia berhak masuk surga, apalagi bersama dengan Nabi Musa. Maka beliau kuatkan tekad untuk bertemu pemuda tersebut. Beliau minta izin untuk diajak pulang ke rumahnya, karena belum ada yang istimewa. Oleh anak muda ini disetujui. Maka pulanglah mereka ke rumah. Hanya rumah biasa saja. Begitu dipersilahkan duduk di dalam, pemuda ini minta izin sebentar karena ada tugas lanjutan. Dia masuk ke dalam sebuah kamar. Tidak berselang lama, dia keluarkan seekor babi betina. Dia bawa ke tempat mandi, dia mandikan babi ini, kemudian dia masukkan kembali ke dalam kamar, lalu dikeluarkan seekor babi jantan. Nabi Musa heran, bagaimana mungkin sahabat saya sekamar di surga nanti seorang yang merawat babi di rumahnya? Karena babi itu bukan hanya diharamkan di dalam Islam, di dalam ajaran Nabi Muhammad, tetapi sudah sejak dari Nabi Adam alaihissalam diharamkan. Haram dimakan, bukan najis secara fisik. Karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan babi itu najis. Ayat Al-Quran hanya menyatakan daging babi haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Hanya saja telah diharamkan ke atas kalian darah, bangkai, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan barang-barang binatang-binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Enggak ada satu dalil pun yang menyatakan babi itu najis. Lalu kenapa menjadi najis? Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, mereka mendapati indikasi anjing najis. Tapi tidak ada pernyataan secara tekstual, secara eksplisit bahwa anjing itu najis. Silahkan cari ayat Al-Quran, tidak ada yang katakan anjing najis. Tidak ada hadis yang katakan anjing najis. Tetapi Rasulullah katakan, "Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian, basuhlah 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah.
Ini prosesnya, dan untuk proses itu tidak ada nama. Orang yang berhadas kecil ketika akan sholat, dia basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki dengan niat dan tertib. Proses itu disebut dengan wudhu. Orang yang berhadas besar, yang berhadas kecil, yang menstruasi, yang nifas, yang junub, inzal mani, dia bersuci dengan menyiramkan air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dari ujung rambut yang hitam sampai ujung kaki yang cemekang. Proses ini namanya mandi. Uslun. Orang yang buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Dia cebok menggunakan air, namanya istinja. Dia usap menggunakan tisu, batu, dan seumpamanya, namanya istijmar. Tapi ketika dijilat oleh anjing, dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, tidak ada nama. Tapi ternyata di masyarakat kita, oleh guru-guru kita disebut dengan kata sama. Ini Abu sudah masuk anjing tadi ke dalam musala kami, ke dalam masjid kami, ke rumah kami. Bagaimana ini? Disamak. Maka saya ingatkan mulai dari subuh ini, kalau ada siapapun yang menjawab dengan kata-kata sama, tanyakan kepada beliau. Dalam kitab apa yang ada dikatakan bahwa najis mughalladah disucikan dengan cara disamak. Silahkan buka HP Android Anda, HP cerdas Anda tersebut, coba ketik kata-kata sama. Sama itu proses untuk mensucikan kulit bangkai, bukan untuk mensucikan najis mughalladah. Tapi kesalahan-kesalahan seperti ini dalam bab fiqh dianggap wajar. Dan itu sebenarnya sangat salah. Sesalah saat kita mengatakan tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Enggak ada muhrim di Serambi Mekah. Muhrim itu hanya ada di Mekah. Orang laki-laki yang sedang ihram disebut muhrim, perempuan yang sedang ihram disebut muhrimah. Sedangkan laki-laki dan perempuan yang tidak sah menikah disebut dengan mahram. Tapi ternyata bahkan MPU pun tetap menyebutnya muhrim. Apakah mengatakan MPU? Ini persoalan kita. Tidak ada yang meluruskan narasi-narasi yang keliru, diksi-diksi yang keliru. Ini masalah, nanti akan terjadi kesalahpahaman pada generasi yang akan datang. Itu sesalah ketika kita berdebat di negeri ini, Pancasila itu pilar ataukah fondasi. Kenapa? Dari kecil saya dulu diajarkan bahwa dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang dasar itu namanya lantai. Tapi begitu datang anggota DPR RI, MPR RI, mereka menjelaskan tentang empat pilar. Ternyata 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya Pancasila dasar atau pilar? Ini kan bingung gitu. Pilar itu tegak ke atas, dasar itu begini. Matru kenapa dong pakai? Bayangkan tidak ada yang peduli. Saat kita gugat dibilang kita nggak cinta NKRI. Padahal cinta NKRI adalah harga mati. Seperti harga matinya vaksinasi. Ini terjadi. Maka kesalahan-kesalahan kecil dalam narasi itu harus diluruskan agar nanti kita tidak salah paham. Seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan kita Ustaz Sul Arafah, bahwa Arafah ini berdiri untuk semua golongan. Terdiri dari, sebenarnya terdiri dari itu salah dalam bahasa Indonesia. Yang benar terdiri atas. Itu bahasa Indonesia yang benar. Baik dan benar. Ya, jadi walaupun saya diceklung, bahasa Indonesia saya baik. Ya, mentang-mentang tuan ikut kain suka hebatan. Jadi terbiasalah berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bahasa Indonesia mungkin entah apa entah. Jadi tidak ada hadis dan ayat yang menyatakan anjing itu najis. Cuma oleh Imam Syafi'i memahami. Kalau najis biasa saja, kotoran ayam, darah itu dibasuh sekali. Tiba-tiba ketika dijilat oleh anjing dibasuh 7 kali. Maka dipahami oleh beliau tentu kadar najisnya itu sangat tinggi. Maka kalau anjing saja yang berinteraksi dengan kita, sedemikian kondisinya, wal khinziru aswa'u halan minhu. Babi itu lebih buruk lagi kondisinya daripada anjing. Maka dikiaskan di atas kias lagi. Jadi sebenarnya tidak ada dalil ayat dan hadis yang menyatakan najis, tetapi dalam istidlal. Maka ada dalil, ada istidlal. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang ngaku-ngaku salafi ini, sedikit-sedikit bid'ah, hanya karena tidak ada dalil, tanyakan kembali kepada mereka. Kalian paham nggak dalil itu ada berapa? Dalil itu terbagi 2. Ada dalil naqli, ada dalil aqli.
Dalil naqli itu ada dua, ada Al-Quran dan ada hadis. Dalil aqli itu sangat banyak. Ada diantaranya ijtihad, ijma', qiyas, masalih mursalah, istihsan, syar'u man qablana, fi'lus sahabah, dan lain sebagainya. Mereka hanya pahami dalil itu yang tertulis saja. Itu belum masuk ke dalam bab istidlal, bagaimana memahami sebuah dalil. Tidak cukup hanya sekedar dalil-dalil saja. Maka babi ini najis menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hanafi dan Maliki suci. Menurut Syafi'i dan Hambali najis. Menurut Imam Hanafi dan Maliki suci. Hanya bermasalah apabila dijilat oleh anjing. Kalau kita menjilat anjing nggak mengapa. Itu menurut Hanafi dan Maliki. Ini proses. Maka kalau nanti sekali-kali kita undang khatib kemari dari luar Aceh, tiba-tiba mereka datang sambil gendong anjing. Jangan dulu dikafir-kafirkan. Siapa tahu hanya beda mazhab saja. Tapi sekalipun beda mazhab, janganlah cari-cari masalah di sini. Tiba-tiba Nabi Musa melihat orang yang oleh Allah disebutkan sebagai kawan beliau sekamar di surga. Seorang yang merawat babi dengan teliti. Babi jantan dan babi betina. Ketika sudah selesai, duduklah anak muda tersebut melayani tamunya dan beliau tidak tahu siapa tamunya. Tidak mengenal sebab nggak ada KTP waktu itu dan belum viral di media sosial. Ditanya, Anda siapa? Nabi Musa sebelum menjawab, beliau bertanya dulu. Tolong beritahukan kepada saya, kenapa engkau merawat babi itu dengan teliti? Bukankah itu najis? Apa jawaban anak muda ini? Tuhan, babi ini adalah ayah dan ibu saya. Tapi bukan berarti beliau anak babi. Babi ini kedua-duanya adalah ayah dan ibu saya. Tapi karena sebuah dosa yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala, Allah ubah wujud fisik mereka menjadi babi. Hukuman Allah untuk Bani Israel, mereka itu dilaknat menjadi dua makhluk. Kalau bukan menjadi kera, maka menjadi babi. Faja'alna minhumul khanazira, minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan sebagian mereka qiradah, kera-kera, wal khanazir, dan babi-babi. Maka manusia ini hanya cocok dengan dua makhluk, babi dengan kera. Kera cocok pada tingkah laku, sedangkan babi cocok pada organ tubuh. Itu silakan tanyakan kepada Abu Lawang dengan Pak Warka Helmi, ahli kesehatan. Organ tubuh manusia itu paling cocok dengan babi. Katup jantung kita kalau rusak ganti dengan katup jantung babi. Kulit kita rusak, cangkok dengan kulit babi. Nyambung insya Allah. Makanya kalau marah kepada manusia hanya boleh dimaki lagi pui. Ada keserupaan pada organ tubuhnya. Tapi nggak bisa dimaki lagi seperti anjing. Tidak. Bahkan kalau dimaki menjadi anjing itu sebenarnya pujian. Kenapa? Karena anjing itu makhluk yang paling setia. Saya sampai ada seorang alim menuliskan sebuah buku dengan judul Fadlul Kilab ala Katsirin Mimman Labisat Thiyab. Keistimewaan Aceh daripada manusia yang tuk-tuk baju. Diceritakan bagaimana kesetiaan seekor anjing. Seorang pedagang akan melintasi padang pasir. Dia sewalah bodyguard-bodyguardnya yang gagah perkasa, raya panjang bulu dada. Dia bayar, difasilitasi. Dia punya seekor anjing di rumah. Ketika dia bersiap-siap berangkat, anjing ini ikut. Sepanjang jalan dilempari agar anjing itu pulang. Tapi dia tetap mengikuti perjalanan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, orang kaya ini berikut dengan rombongan diserang oleh penyamut, dirampok. Bodyguard yang dibayar, yang difasilitasi mencoba bertahan. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi, akhirnya mereka selamatkan masing-masing sendiri. SMS. Selamat tubuh masing-masing. Ditinggalkanlah orang kaya ini. Dilucuti harta kekayaannya. Lalu dia dibuang ke dalam sebuah sumur. Berangkat para perampok. Apa yang terjadi? Anjing yang dilempari sepanjang jalan tetap bertahan di tepi sumur sambil terus melolong. Sehingga lewatlah musafir berikutnya melintas dan mereka curiga melihat gelagat anjing. Mereka lihat ke dalam sumur, ternyata ada manusia di dalamnya dan diselamatkan. Apa kata manusia ini? Apa kata orang kaya ini? Manusia yang aku fasilitasi, yang aku berikan upah, aku berikan gaji, tapi dalam keadaan sulit saya ditinggalkan. Anjing yang saya lempari sepanjang jalan ternyata menemani sampai
selesai. Fadlul kilab ala katsirin mimman labisa siyab. Maka kalau dimaki anjing kamu, itu pujian. Makanya kakek Nabi salah seorangnya bernama anjing. Kilab. Bentuk jamak dari kata-kata kalbun. Kenapa? Saking setianya beliau menjaga negeri Mekah tersebut dari serangan orang-orang luar. Maka kalau disebut anjing, kita seharusnya bangga. Anjing. Alhamdulillah. Yang marah kita kalau disebut babi. Karena babi itu serakah. Ini proses interaksi. Maka diceritakanlah. Ini kedua-duanya adalah ayah dan ibu saya. Tapi karena kemaksiatan mereka kepada Allah, maka Allah ubah fisik mereka menjadi babi kedua-duanya. Ini ayah dan ibunya. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala agar kemaksiatan umatnya tidak disiksa oleh Allah di dunia. Andai kata kita disiksa oleh Allah di dunia, tidak ada yang meninggal dunia itu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada yang wajahnya berubah menjadi keledai, ada yang berubah menjadi monyet, ada yang berubah jadi babi. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau segerakan siksa umatku di dunia, biarlah di akhirat nanti. Itu pun di akhirat masih difasilitasi oleh Rasulullah dengan syafaat beliau. Apa yang terjadi? Dia berbakti kepada ayah dan ibunya, dan dia berhak untuk menjadi teman Nabi Musa di dalam surga. Maka setelah mendengar keterangan anak muda ini, baru Nabi Musa paham, patutlah engkau dipilih oleh Allah untuk menjadi temanku di surga. Anak muda itu penasaran, siapa Anda? Beliau katakan, saya adalah Musa. Ditanya lagi, Musa Bani Israel? Ya, saya Musa nabinya Bani Israel. Karena di zaman itu, Nabi hanya terkenal di kalangan umatnya saja, tidak dikenal di tempat yang lain. Karena itulah Nabi Yunus ibnu Matta ketika beliau meninggalkan kaumnya untuk hijrah naik kapal laut, bahkan orang sekapal itu tidak ada yang kenal beliau sebagai Nabi. Padahal saya dari Cet Keung, saya berangkat ke Sabang, banyak yang di pelabuhan kenal saya sebagai Ustaz. Amin kan? Ini zaman dahulu. Maka apa yang menjadi pesan moral bagi kita? Saat kita menerapkan syariat Islam, tentu cita-cita terbesar kita adalah masuk surga. Dan cita-cita terbesar ahli surga adalah dia berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya, kita tidak pernah diberikan arahan di dalam dakwah bahwa Islam itu bukan tentang sholat. Salat di dalam Islam, salat fardu 5 waktu itu seperti absen sidik jari bagi PNS, hanya sekedar untuk sah terima gaji. Salat fardu 5 waktu sehari semalam itu bukan ibadah. Ikhlas tidak ikhlas kerjakan. Kenapa? Karena itu untuk kita berterima kasih kepada Allah atas fasilitas diberikan oksigen untuk bernafas, diberikan makanan ketika lapar, diberikan minuman ketika haus. Tapi ibadah kita bukan itu. Maka saat ditanyakan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Dalam Islam perilaku apa yang paling utama? Apa jawaban beliau? Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam, engkau deklarasikan rasa aman kepada siapa? Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Makanya di dalam Islam, proses memberi makan, proses memberikan rasa aman, itulah Islam yang sebenarnya. Tapi kita di Aceh sudah 25 tahun berjalan syariat Islam. Dalam kekayaan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya dapat berita di media sosial. Ada anak kecil tidur terlunta-lunta di emperan toko seorang warga. Ada banyak anak yatim yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Ada banyak warga miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Tetapi luar biasanya masjidnya selalu penuh, saf pertama luar biasa. Maka jangan kagum kepada orang yang begitu azan berkumandang sudah ada di masjid dan selalu di belakang imam. Lihat dulu tetangga di samping rumahnya. Ma'amana bi, kata Nabi. Tidak beriman kepadaku. Siapa? Membata syab'ana. Orang yang tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Sedangkan tetangga di samping rumahnya lapar. Wa huwa ya'lamuhu, dan dia sadar. Dia tahu di samping rumahnya ada tetangga yang lapar.
Dia tidur dalam keadaan kenyang tanpa bertanya apa yang bisa saya bantu. Maka sekalipun kita sholat berjamaah selalu saf pertama, enggak pernah tinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Jangankan untuk menjadi mukmin yang baik, bahkan keimanan kita dinafikan oleh Nabi. Ma'amana bi mambata syab'ana wajaruhu ila jambihi ja'i'. Tidak beriman kepadaku orang-orang yang di malam hari tidur dalam keadaan perut kenyang, melumpuh, menggerong-gerong, jod po hidung. Wajaruhu ila jambihi ja'i', sedangkan tetangga di samping rumahnya dalam keadaan lapar. Maka kemarin Idul Adha kita sembelih kurban. Maka jangan bangga dulu di kampung kita banyak kurban. Kalau kurban itu hanya untuk dibagi-bagi kepada orang sekampung saja. Sedangkan di Aceh ini, bahkan di Banda Aceh, masih ada kampung-kampung yang warga tidak pernah mengenal kurban kecuali namanya saja. Saya nggak tahu di Masjid Raya Baitur Rahman itu berapa ekor kurban yang disembelih. Seharusnya disembelih, tapi kawan-kawan di RRI nggak tahu lagi usah kata sembelih, mereka sebut dipotong. Potong itu jalan juga dipotong, di kaki juga dipotong, di telinga juga dipotong. Tapi sembelih itu khusus pada bagian leher, zibahun namanya. Entah bagaimana hilang kosakata sembelih dalam kamus besar bahasa Indonesia menjadi kamus kecil bahasa Indonesia. Ini RRI harus saya ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya dengar banyak iklannya itu yang merusak tata gramatika bahasa Indonesia. Saya capek belajar dari SD sampai sekarang, ternyata dirusak oleh mereka. Yang punya RRI itu hadir kena buku. Kenapa? Sakit hati saya mendengar gramatika itu dirusak. Karena kami di pesantren belajar bahasa Arab sampai baris itu pun harus kami luruskan satu persatu, agar tidak memberikan kesan dan pemahaman yang keliru. Bayangkan, sebatang pohon masih sebuah pohon di RRI. Ada iklan layanan iklan-iklan itu yang menyatakan seperti orang yang menanam sebuah pohon. Kalau pohon sebuah, lalu buah sebatang. Matro batingkannya pengen operatif dia. Nyan mbak pineh lang pedang hidup kan tu. Minai cekung duku yang telah. Jadi kita harus peka terhadap hal-hal yang keliru. Ini persoalan kita. Ada kampung-kampung yang tidak mendapatkan kurban, tidak pernah mengenal kurban kecuali nama saja. Tapi kita kumpulkan kurban yang banyak, kita distribusikan. Maka apa yang terjadi? Sebanyak apapun kurban yang terkumpul, tetap pelaksanaannya itu sesuai dengan amanat proklamasi. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehari selesai semua. Menumpuklah daging dalam jumlah yang sangat banyak. Benar, prioritasnya untuk orang miskin dulu. Diantarkan kupon ke warga-warga miskin. Pak, ada berapa anggota keluarga? Oh, saya dengan seorang istri, 3 orang anak. 1 kupon cukup, jangan Pak, tambah lagi. 2 kupon cukup, tambah lagi Pak. 3 kupon cukup, cukup Pak. Saya tambah lagi kata panitia, jangan lagi Pak, kulkas nggak muat. Karena kulkasnya 1 pintu refrigerator dengan freezer di dalamnya. Jadi akhirnya warga-warga miskin hanya terima 3 kupon. Dibagilah warga miskin 3 tumpuk. Lalu tumpukan yang besar itu menuju ke mana? Mengalir ke rumah-rumah warga kaya yang di rumah mereka terdapat freezer khusus yang muat seekor gajah di dalamnya. Padahal orang miskin yang perlu makan daging, sedangkan orang kaya sudah dibatasi, nggak boleh banyak makan daging. Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, ini sebenarnya kurban apa meripaya? Maka Allah berikan waktu 4 hari penyembelihan kurban. Mulai dari hari Nahar 10 Zulhijjah. Hari Tasyrik 3 hari. 11, 12, 13. Kenapa disebut Tasyrik? Karena dulu sahabat-sahabat Nabi semangat berkurbannya luar biasa. Sampai yang miskin yang tidak mampu beli seekor kambing, tetap mereka jaga semangat Idul Adha dengan menyembelih seekor binatang dan menumpahkan darahnya ke bumi. Saya lupa sahabat ini, entah Ibnu Abbas, beliau katakan, saya tidak punya uang untuk membeli seekor kambing, maka saya jaga semangat dari ajaran Rasulullah. Ma'amila ibnu Adam yawma nahrin min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari Nahar, di hari 10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah.
Tidak disebut jenis binatangnya, yang penting tumpah darah saja. Karena tidak sanggup beli unta, tidak sanggup beli sapi, tidak sanggup beli kambing, beliau beli seekor ayam jantan dan beliau sembelih untuk menumpahkan darahnya saja. Maka kalau kita merasa di Sukadamai ini, Sukadamai itu Sukaramai, di sini Sukaramai. Di kampung Sukaramai ini misalnya ada korban 100 ekor sapi, 10 ekor sapi dengan 100 ekor kambing. Itu sudah maksimal belum? Ideal pun belum. Karena Nabi setiap tahun kurban beliau minimal 2 ekor kambing. Bahkan pernah 1 tahun berkorban 100 ekor unta hanya untuk beliau saja. Masing-masing istri beliau punya kurban sendiri-sendiri. Maka kalau ingin menghitung kurban yang ideal, sebandingkan dengan jumlah kakak. Kalau di Sukaramai ini ada 1000 kakak, maka kurbannya sekurang-kurangnya idealnya adalah 1000 ekor kambing. Atau 100 ekor sapi dengan 300 ekor kambing. Mamanya mentang 10 buah lemah, 50 buah kambingnya, apa ya beli ke sini. Ikim sahabat. Kenapa? Ini dulu. Maka ketika banyak kurban yang disembelih, tidak habis mereka konsumsi dalam sehari, dan tidak ada kulkas untuk menyimpan, apa yang mereka lakukan? Hari kedua, ketiga, dan keempat, daging itu mereka jemur di waktu pagi. Pagi ketika matahari terbit, itu disebut dengan syuruk. Maka ada salat sunat syuruk ketika matahari terbit. Proses menjemur daging saat matahari terbit disebut dengan tasyrik. Maka kenapa disebut hari tasyrik? Hari-hari menjemur daging di waktu pagi. Maka apa kata Nabi? Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah waktu untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir. Tapi ternyata selesai di hari pertama. Harusnya ada distribusi, disembelih sebagian hari pertama, sebagian hari kedua, sebagian hari ketiga, sebagian hari keempat. Agar 4 hari itu gema takbir saat kita sembelih kurban terasa dan fakir miskin berbahagia. Tapi harus ada infrastruktur sebelumnya, diliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut. Kita bagi. Ketika di kampung sudah cukup, kita antarkan kurban ke tempat lain. Tapi ada ketentuan kata para ulama, tidak boleh memindahkan kurban ke tempat lain. Apa yang tidak boleh? Ketika sapi dan kambingnya sudah ditambatkan di kampung Sukaramai, di Blower, lewat orang-orang miskin kampung ini sudah menghitung-hitung, alhamdulillah le kerbun banyak. Na lemau 20 buah, na kambing 50 buah. Sudah dihitung, tiba di hari raya saat disembelih ternyata tinggal sapi 10 ekor lagi. Sedih hati mereka. Itu yang tidak boleh. Maka kalau kita ingin berkurban di kampung lain, jangan dibawa pulang kemari dulu. Langsung beli hewannya, antarkan ke kampung yang dituju. Kita cari kampung-kampung yang kira-kira tidak pernah ada kurban. Sekarang di Banda Aceh kita sedang bermasalah dengan lahan kuburan. Hidup susah, mati lebih susah lagi Banda Aceh. Makanya karena saya merasa susah di Banda Aceh, saya pindah ke wilayah Kota Madia Cukru. Saya KTP masih Banda Aceh, masih kampung Dayu oleh Karim. Tapi tinggal di Cukru. Kenapa? Karena merasa sempit hidup di Banda Aceh, mahal tanah. Makanya saya jual tanah oleh Karim, saya pindah ke Cukru. Kalau nanti naik harga tanah Cukru, saya jual tanah Cukru, saya pindah ke Lembah Selawah. Kenapa? Yang penting tanah harus luas. Kita yang ada tanah luas cuma di Aceh Utara. Tanah luas. Kita senang berdesak-desakan di tempat yang sempit. Kenapa? Ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa orang sukses itu rumahnya berjarak 5 menit dari Masjid Raya Baitur Rahman. Yang nanti kata Masjid Raya kakaya. Lagi kamu tinggal cokong lagi urung tubuh. Padahal di negara-negara maju, orang kaya tidak tinggal di pusat kota. Yang tinggal di pusat kota itu buruh supaya dekat ke lapangan kerja. Orang-orang kaya tinggal di tengah-tengah hutan. Itu kawan saya yang pandai main bola, Cristiano Ronaldo. Kami bersahabat di Facebook. Rumahnya di tengah hutan. Ada helipad untuk helikopternya mendarat. Dia beli mobil-mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, Maserati. Pokoknya yang II di ujungnya kecuali labi-labi. Yang penting dari rumahnya ke tempat kerja, dia bisa menikmati mobil. Ini kerja di kantor gubernur, rumah di Lamprit. Beli mobil 5.000 cc. Baturut-turut tuh nggak terukan tuh. Nikmati hidup. Maka sekarang sudah ada jalan tol. Cari tanah di Jantung Luah-Luah. Yang beli sawahnya tablo jauh. Benar tanah 2 hektar apa buka rumah. Ini rumah. Ini tablo motor apa tak saulai ikut dengan jalan itu. Beli tanah yang luas.
supaya diambil oleh orang lain. Nyo hek temu perang di Aceh awak agam melumpot tanah 2 hektar apa yang bisa sertifikat. Awak Cina hana hek temu perang di Aceh awak agam melumpot tanah 2 hektar apa yang bisa sertifikat. Awak Cina hana yang perang ipat beli telawah habis dawanya. Bukan maaf. Maka beli tanah yang luas-luas. Andai kata terjadi COVID lagi, berlaku PSBB nggak bisa keluar, enak. Ada rumah, ada pekarangan, kita bisa pelihara ternak, kita bisa tanam pohon. Ada sebuah pohon, bukan sebatang. Tak pula apa kaya, anda tu pupuk le kai kurung dan tak pula pingkui kerap. Ini rumah bebalik. Yang penting gudong masih raya. Ini jangan masih menacit. Maka yang rumah-rumahnya kecil di daerah Blower, nepu belum mau yo. Pinang cukup deh. Beli tanah yang luas-luas. Andai kata kurang penghasilan kita dari usaha, dari gaji, dari jualan, masih bisa beternak binatang. Blower pelihara manok dimaki oleh tetangga kita. Kenapa? Karena lahan kita sempit. Ini wacana ini yang harus kita kembangkan. Orang kaya itu luas lahannya, bukan banyak uangnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita lupakan. Bahwa Islam mengajarkan akhlak yang tertinggi seorang muslim adalah ketika dia peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kita ingin di Banda Aceh ini, tamu-tamu yang datang itu terlayani dengan baik. Begitu kita bertemu dengan tamu yang melintas, kita udah makan Pak. Yuk kita makan siang dulu. Maka sejarah kurban dari semangat Nabi Ibrahim untuk menjamu setiap orang yang beliau temui di Madinah, di Mekah dan yang beliau temui di Mesir. Asal ada tamu, yuk singgah ke rumah. Tidak ada yang beliau lewati dan beliau tidak bersedia makan siang kecuali ada tamu yang menemani. Sedangkan kita kalau masih ada tamu di rumah, kita belum mulai makan siang sampai tamunya pulang. Ini kita ubah paradigma. Nah, makanya ada menawarkan makanan dan itu perilaku yang paling utama. Memberikan rasa aman itu perilaku yang paling utama. Maka kalau di Aceh ada semangat kenduri yang tinggi, persiapkan infrastruktur kenduri. Kalau kita benar-benar yakin ingin buat kenduri, maka fasilitasi jalanan kampung dan lorong-lorong kampung itu harus bisa berselisih kendaraan. Tapi ternyata jalanan kampung kita saking sempitnya tidak bisa berselisih kendaraan. Kalau dipaksa yang terjadi adalah selisih paham. Kenapa? Mungkin terhurat aku, kalau yang turut yang maju. Ya, makanya jalan kampung itu harus lapang-lapang. Kalau saya jadi gubernur Aceh, itu anggaran 4 triliun yang saya kembalikan ke pusat akan saya lapangkan jalan-jalan kampung tersebut. Supaya nikmat kita. Dulu orang tua kita ketika mengawinkan anak di rumahnya, tintat itu truk rumah. Lewitnya di blower lintu, ternyata intat lintu gede nani. Mbak Yusriyah dalam penurut simpang 5. Bayangkan, baik anda pegah kampung, baik terpegahan rumah, menggampung di depan. Maka seharusnya di kampung-kampung itu ada lapangan kosong yang terbuka lapang. Kalau ada warga-warga kita ingin buat kenduri, tidak sanggup sewa gedung, tapi secara karangannya sempit, bisa sewa lapangan kosong, pasang tenda, dan siap terima tamu. Itu harus terpikirkan. Makanya ke depan, pilih saya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian kampanye kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah bersama Ustaz Masuk Media Kesehatan, kemudian Ustaz Muzamil luar biasa, kita doakan beliau selamat pulang nanti ke Bandung. Insyaallah beliau akan pulang ke Bandung. Kemudian kita doakan guru-guru kita, insyaallah selalu sehat walafiat dan bisa berkumpul dengan kita kelak di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada PPKN, Masjid Pula, Pak Imam, Pak Cik semuanya. Insyaallah Ahad depan kita mengunjungi dan diundang di Masjid Baitul Azhar Jatiri dari Simpang 7 langsung Alatul itu istilah Siratul Mustaqim lurus sebelah kanan. Sama-sama kita berdakwah lewat SPBU sebelah kiri, masjidnya sebelah kanan. Mari kita sama-sama kita saling memaafkan di antara kita, saling sapa dan saling senyum ya, jangan salam buang muka ya, semuanya dengan buang dulu kita bersalaman. Mudah-mudahan insyaallah setelah ini tidak ada dusta ya. Mari sama-sama kita bersalaman dengan guru-guru.